Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi energi baru terbarukan atau renewable energy, yaitu tentang hidroelektrik. Kami akan membahas pengertian hidroelektrik, kemudian sistem pemanfaatan hidroelektrik, dan penerapan hidroelektrik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Isnaini Wida Safira dengan NIM 42, yang kedua Insya Ahyaina dengan NIM 44, yang ketiga Dwi Cahyo Priambodo dengan NIM 78, yang keempat Adinda Salsabila dengan NIM 80, dan yang terakhir adalah Putri Nur Azizah dengan NIM 88. Pengertian hidroelektrik. Energi hidroelektrik adalah sumber energi terbarukan yang memanfaatkan kekuatan air yang mengalir untuk menghasilkan listrik. Oleh karena itu, istilah lain untuk energi hidroelektrik adalah tenaga air atau hydropower. Pada masa kini, energi hidroelektrik termasuk sumber energi terbarukan yang paling umum digunakan di dunia. Salah satu sebabnya adalah sifat energi hidroelektrik sendiri merupakan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan air merupakan sumber daya alam yang berkelanjutan. Jumlahnya melimpah di bumi dan akan terus tersedia sepanjang ekosistem mendukung keberadaannya. Energi hidroelektrik juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan, sehingga tak berdampak buruk terhadap lingkungan. Sistem pemanfaatan hidroelektrik. Pertama, pengumpulan air. Air dari sungai atau waduk dikumpulkan di sebuah bendungan. Bendungan berfungsi untuk menyimpan air dalam jumlah besar dan mengatur aliran air yang masuk ke dalam pembangkit. Selanjutnya, penurunan air. Air dari bendungan dialirkan melalui saluran masuk menuju turbin. Biasanya, air ini akan melalui penstock, yaitu pipa besar yang mengarahkan air dari ketinggian tertentu menuju turbin dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, pemutaran turbin. Aliran air dengan kecepatan tinggi mengenai bilah-bilah turbin membuat turbin berputar. Turbin ini dihubungkan dengan generator listrik. Selanjutnya, generator. Turbin yang berputar menggerakkan generator. Di dalam generator, energi mekanik dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Selanjutnya ada transformator. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya bertegangan rendah. Untuk mengirimkan listrik ke jarak jauh, tegangan listrik ini perlu ditingkatkan menggunakan transformator. Selanjutnya distribusi. Listrik yang sudah diubah menjadi tegangan tinggi, kemudian didistribusikan melalui jaringan listrik ke rumah, industri, dan tempat lain yang membutuhkan listrik. Pengaturan pada aliran air juga sangat penting. Setelah melewati turbin, air dibuang kembali ke sungai atau aliran air lainnya. Pengaturan aliran air ini penting untuk menjaga stabilitas ekosistem dan pencegahan banjir. Berikut animasi cara kerja pada hidroelektrik. Oke, selanjutnya ada penerapan hidroelektrik. Penerapan dari hidroelektrik sendiri melibatkan beberapa langkah penting untuk membangun dan mengoperasikan sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut adalah gambaran umum tentang langkah-langkah penerapan hidroelektrik. Yang pertama, studi kelayakan. Langkah awal dalam penerapan hidroelektrik adalah melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi potensi hidroelektrik di lokasi yang dipilih. Studi ini mencakup analisis geologi, hidrologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk menentukan apakah pembangunan PLTA layak dilakukan. Yang kedua, perencanaan dan desain. Setelah kelayakan terkonfirmasi, dilakukan perencanaan dan desain detail PLTA. Hal ini melibatkan pemilihan jenis turbin yang sesuai, desain bendungan, penstock, dan sistem lainnya sesuai dengan kondisi geografis dan hidrologi lokasi.
Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Tahap berikutnya adalah pembangunan infrastruktur PLTA, termasuk pembangunan bendungan, pembuatan waduk, konstruksi penstok, turbin, generator, dan infrastruktur lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi konstruksi yang canggih dan tenaga kerja terlatih. Yang keempat, uji coba dan penyesuaian. Setelah infrastruktur selesai dibangun, dilakukan uji coba dan penyesuaian untuk memastikan sistem PLTA beroperasi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Operasi dan pemeliharaan. Setelah uji coba selesai dan sistem beroperasi secara penuh, PLTA mulai beroperasi secara komersial. Selama tahap ini, dilakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal. Pengawasan lingkungan dan sosial. Selama seluruh proses penerapan hidroelektrik, perlu dilakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan dan operasi PLTA. Ini termasuk pemantauan terhadap perubahan ekosistem, migrasi hewan, dan dampak sosial bagi masyarakat setempat. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Selama operasi PLTA, dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja sistem dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area di mana peningkatan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif. Penerapan hidroelektrik melibatkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan energi, lembaga keuangan, dan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan dan operasi PLTA dilakukan dengan berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dari materi hidroelektrik yang sudah kami presentasikan, maka dapat disimpulkan bahwa energi hidroelektrik adalah energi potensial air yang diubah menjadi energi kinetik, kemudian diubah lagi menjadi energi listrik. Prosesnya melibatkan pengumpulan air, penurunan air, pemutaran turbin, generator, transformator, dan distribusi listrik. Penerapan hidroelektrik memerlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan energi, lembaga keuangan, dan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan dan operasi yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.